Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di hari ini. Baik, kita akan melanjutkan dari kajian dirosah dari hadis yang berkaitan dengan hukum bagi wanita, di mana di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-15. Baik, kita bacakan terlebih dahulu. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala ja'at imra'atun imra'atu Sabitin ibni Qaisin ibni Sammasin ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma ankimu ala sabitin fi dinin wala hulukin illa inni akhaful kufra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddina alaihi hadiqatahu. Faqalat na'am. Faraddat alaihi wa amarahu fafaraqaha. Rahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia mengatakan bahwa istri Sabit, yaitu Sabit bin Qais bin Sammas, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidaklah menjelekkan agama dan akhlak suamiku. Namun aku khawatir jatuh kepada kekufuran." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu bisa mengembalikan kebun kepadanya? Faqalat, maka istrinya mengatakan, ya bisa. Faraddat alaihi, lalu dia mengembalikan kebunnya dan Nabi memerintahkan Sabit suaminya untuk berpisah dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, sebelum kita sebutkan yaitu faidah-faidahnya, di sini menjelaskan bagaimanakah
salah seorang sahabiyah di mana dia mendatangi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan dari apa yang dia dapatkan saat itu tentang suaminya, di mana dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang intinya dia meminta untuk berlepas atau cerai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya, apakah kamu bisa mengembalikan yaitu hadiqatahu, kebunnya. Ketika dia mengatakan bisa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Sabit untuk berpisah atau cerai. Baik, dalam masalah ini sering dijadikan dalil tentang masalah khulu atau gugat cerai bagi seorang wanita, di mana bagi seorang wanita dia ada solusi apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, di mana dia misalnya dia ingin bercerai dikarenakan sebab-sebab yang syar'i. Jadi Islam memberikan jalan keluar. Bisa jadi dia bersabar, bisa jadi dia meminta untuk bercerai. Baik, beberapa faedah yang kita bisa sampaikan. Yang pertama, bahwa khulu adalah perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Khulu atau yang tadi disebut dengan gugat cerai. Sebelum kita menyebutkan dalil baik itu dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui apa itu khulu atau definisinya. Khulu yang secara bahasa atau etimologi yang artinya adalah melepas. Ini pengertian atau definisi daripada khulu, yang artinya dia adalah melepas. Kemudian secara syar'i atau secara istilah atau terminologi, bahwa hulu dia artinya adalah perpisahan antara suami istri, perpisahan antara suami istri dengan keridoan, dengan apa? Keridoan di antara keduanya. Jadi ingat di sini berarti harus sama-sama ridho, harus sama-sama ridho. Dengan adanya kompensasi atau timbal balik, di situ ada kompensasi atau ada timbal balik, di antara keduanya yang diserahkan oleh seorang istri kepada suaminya. Dan ini definisi atau pengertian daripada khulu atau gugat cerai. Jadi perpisahan suami istri dengan keridhoan keduanya dengan adanya timbal balik atau kompensasi yang diserahkan oleh seorang istri kepada suaminya. Ini definisi atau pengertian daripada khulu. Baik, hulu atau gugat cerai, maka ini adalah perkara yang disyariatkan, dan Islam menjelaskan secara detail terperinci terkait tentang masalah hulu. Pertama, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 229, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa in hiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih
tilka hududullahi fala ta'taduha. Jika kalian khawatir bahwa keduanya yaitu suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh seorang istri untuk menebus dirinya. Hadis surat Al-Baqarah ayat 229. Yang di sini ayat ini menjelaskan jika kalian khawatir pada keduanya. Siapa di sini maksudnya? Suami istri. Khawatir salah satu di antara mereka tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Ya mungkin ada yang durhaka atau ada yang tidak melakukan kewajiban dia sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Kan kita tahu terkadang ada yang dalam sebuah keluarga antara kedua pasangan suami istri bisa jadi suaminya yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah, misalnya tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, yang tidak sholat, tidak menafkahi keluarganya, suka memukul keluarganya, tidak memberikan pendidikan. Ini namanya tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Atau bisa jadi istrinya, misalnya istrinya tidak mau taat, istrinya tidak mau mentaati suaminya, istrinya berbuat durhaka, istrinya yang terus membangkang. Jadi bisa jadi kedua-duanya, bisa jadi salah satunya. Makanya Allah menyebutkan maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Yang ini berkaitan apabila yang berbuat sebuah kedurhakaan itu adalah suaminya. Kalau istri berbuat kedurhakaan kan cukup suami itu mentalak ketika sudah dilalui nasihat, dan kemudian diberikan yaitu nasihat-nasihat, namun dia tetap tidak memberikan tidak tidak berubah, maka diperbolehkan. Baik, ini dalil dalam Al-Qur'anul Karim tentang ayat dan disyariatkannya yang namanya khulu atau gugat cerai. Adapun hadis, maka yang kita baca tadi itu adalah dalil yang tentang disyariatkannya yaitu khulu. Bagaimanakah di situ Rasulullah membolehkan bahkan menyuruh istri dari salah seorang sahabat untuk mengembalikan maharnya atau ganti rugi atau kompensasi, dan ketika dia menyetujuinya lalu suami menerimanya, maka disitulah yang terjadinya khulu atau gugat cerai. Dan para ulama juga sepakat tentang masalah ini. Jadi masalah khulu adalah sepakat di antara para ulama. Jadi khulu secara singkat gambarannya adalah di saat ada seorang istri yang mana dia tidak menyukai apa yang ada pada suaminya dengan alasan-alasan yang syar'i. Maka di sini di sini alasannya memang syar'i, alasannya memang benar. Lalu dia berbicara secara langsung kepada suaminya. Dia berbicara langsung, dia mengatakan dia sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersamanya, dan dia juga mengatakan dia akan mengembalikan mahar atau harta yang lain yang memang di situ milik suami. Kalau suami setuju,
maka jatuhlah yang namanya khulu atau gugat cerai. Ini kalau langsung bicara kepada suami dan suami menyetujuinya. Atau bisa jadi dengan cara wasilah, meminta bantuan orang terdekat, contohnya orang tuanya, walinya. Jadi si istri tersebut dia minta kepada orang tuanya atau walinya, ya, agar suami bersedia untuk menceraikan dirinya. Ya, dia sudah tidak sanggup lagi karena sebab 1, 2, 3 terus disebutkan apa sebab-sebabnya tadi, dan dia tidak mampu lagi ya, bersama suaminya dan berharap suaminya itu menceraikan atau melepaskannya. Dan si istri juga bersedia mengembalikan harta pemberian suaminya atau maharnya. Kalau suami setuju, maka jatuhlah yang namanya hulu. Ya, ini kalau seandainya meminta bantuan siapa? Orang tua atau wali yang lain. Atau kalau tidak, bisa meminta bantuan kepada lembaga atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini biasanya di tempat kita disebut dengan kantor pengadilan agama. Dia meminta seorang hakim ya, atau petugas yang memang di situ memberikan yaitu solusi, memberikan jalan keluar, di mana si istri menceritakan apa yang terjadi, kemudian setelah itu dia minta untuk membuat keputusan, dia akan membuat keputusan dan akan mengembalikan harta atau mahar atau pemberian. Dan kemudian dipanggil suaminya untuk menceraikannya, dan apabila setuju ya, maka ya, jatuhlah yang namanya gugat cerai ya. Baik, jadi ini gambaran khulu yang bisa langsung, bisa melalui wali hakim atau bisa melalui yang disebut dengan kantor pengadilan agama. Baik, ini faedah yang pertama. Jadi intinya hulu adalah perkara yang disyariatkan, maka boleh bagi seorang wanita untuk meminta hulu kalau memang memiliki alasan yang syar'i ya. Baik, kemudian yang kedua, meminta cerai tanpa ada sebab yang syar'i, maka ini hukumnya adalah terlarang. Baik, ini faedah yang kedua. Kita tahu dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari yang namanya ya perselisihan, dan kemudian ada kesalahpahaman atau bisa jadi hal-hal yang lain. Makanya dalam sebuah keluarga itu penting adanya sebuah keterbukaan. Bagaimana masalah yang kecil itu bisa cepat diselesaikan, dan masalah yang besar itu bisa menjadi masalah yang ringan dan bisa cepat untuk diselesaikan. Nah, ketika permasalahan yang timbul yang itu muncul dari pihak si suami, ya, suami yang dia terus melakukan hal-hal yang itu menjadikan istri sedih dan menangis. Misalnya ada istri yang dia tidak pernah istri tidak pernah dinafkahi, suami terus dia lalai, nggak pernah menafkahinya. Atau bisa jadi suami yang dia suka memukul istrinya
Maka di sini Islam memberikan tadi jalan keluar. Maka istri kalau dia sudah tidak sanggup lagi, dia sudah berusaha bersabar dan terus memberikan nasihat, namun tidak bisa dan tidak ada jalan keluar lagi, maka disitulah Islam memberikan yang namanya solusi, yaitu gugat cerai. Namun ingat bahwa gugat cerai memang alasannya yang dibenarkan, bukan yaitu sesuai keinginan istri tanpa ada yang namanya tadi langkah-langkah yang harus dilalui. Jadi bukan yaitu ada masalah sedikit udah ceraikan aja saya. Karena ada istri yang dia punya tipe yang dia baru masalah kecil sudah langsung minta cerai. Makanya dalam sebuah hadis dari Sauban, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang dia meminta cerai tanpa ada alasan yang benar, tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini menjelaskan ancaman bagi siapa ini? Bagi seorang wanita yang dia minta cerai tanpa ada alasan yang benar. Dia minta cerai tanpa ada alasan yang syar'i. Dia minta cerai tanpa ada alasan yang jelas. Maka ancamannya adalah haram baginya mencium bau surga. Ini baunya saja itu diharamkan, apalagi masuk surga, ya. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larangan seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan. Dan kalau alasannya syar'i boleh-boleh saja, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Fa in hiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Ya, jadi kalau memang alasannya syar'i boleh, tapi kalau tidak maka hukumnya adalah haram, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Ya, dia termasuk wanita yang tidak akan mencium bau surga dikarenakan dia meminta cerai tanpa ada alasan yang syar'i. Oleh karena itu seorang istri harus berhati-hati tentang masalah ini. Karena sekarang wanita zaman sekarang ini kadang mungkin karena ikut-ikutan atau mungkin karena lihat temannya atau bisa jadi kata temannya supaya dituruti apa maunya dia, ya. Jadi ada senjata yang dipakai oleh seorang wanita nih zaman sekarang ini supaya keinginan dia dituruti oleh suaminya. Salah satu senjatanya adalah dengan kata cerai. Udahlah, ceraikan aja saya. Udahlah, kalau ini nggak dituruti, ya, kalau ini saya tidak dibelikan ini, udahlah ceraikan aja saya, ya, pisahkan aja lah saya. Nah, kita harus berhati-hati dengan kata ini, ya, kita harus berhati-hati dengan kata ini karena bermudah-mudahan melontarkan kata-kata ini, kata cerai, pisah, minta cerai, talak, ya. Kalau ini terus-terusan, ya tentu ini akan menjadikan suasana panas dalam rumah tangga tersebut. Makanya kita harus menahan diri, jangan
bermudah-mudahan dengan istilah cerai atau talak. Ya. Kalau kita bermudah-mudahan, ya, kita akan menyesal. Ya, menyesal suatu saat, ya, apalagi ketika itu sudah jatuh yang namanya perceraian. Karena pada dasarnya cerai itu sebenarnya bukan keinginan kita, tapi ada yang mereka sangat berharap, ya, sangat apa? Sangat berharap, ya, agar dalam sebuah keluarga itu memang benar-benar terjadi sebuah perceraian. Jadi mereka sangat berharap sekali, ya, dalam keluarga itu bisa cerai, ya. Kemudian salah satunya adalah hadis dari Jabir, ya, hadis dari Jabir bin Abdullah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'i summa yab'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'damuhum fitnah yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu fayaqulu ni'ma anta, yang artinya sesungguhnya singgasana iblis itu berada di atas lautan. Dia mengutus para pasukannya. Maka setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Maka di antara mereka ada yang melaporkan kepada iblis, saya telah melakukan godaan ini dan ini. Maka iblis mengatakan, kamu masih belum melakukan apa-apa. Kemudian datang yang lainnya mengatakan, saya telah menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya dia telah berpisah, ya, dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan mengatakan, nikma anta, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan jadi bagaimanakah iblis itu senang kalau ada sebuah keluarga itu cerai. Nah, ketika dalam suasana panas dalam sebuah keluarga, istri marah, suami marah. Nah, di situ ada setan di sisi mereka yang terus memanas-manasin bagaimana istri itu bertambah marah atau suami yang bertambah marah atau kedua-duanya. Yang suami banting piring, istri banting gelas. Yang suami banting pintu, istri banting jendela. Nah, ini contohnya. Yang akhirnya enggak selesai. Seharusnya adalah suami marah, istri meredam amarah suami. Atau sebaliknya, istri marah, suami harus meredam. Karena marah itu bagikan api, dan api itu dari setan. Makanya kita harus redam api itu, jangan malahan bertambah besar. Jadi setan itu enggak ridho, enggak senang apabila ada keluarga itu harmonis. Makanya dia berusaha untuk merusak, salah satunya ketika muncul amarah, ya, dalam keluarga tersebut.
Dan setan menginginkan marah itu berkelanjutan, ya kan? Kalau bahasa keluarga itu kan seringnya apa ini, ngambek, ya kan? Istri ngambek, suami ngambek. Nah ini kalau tidak diperbaiki dan tidak diluruskan, ya, maka ini akan berkelanjutan hingga akhirnya berujung kepada saling memukul, ya kan? Ada itu banyak. Ya, ada di antara keluarga itu nggak terlepas dari saling memukul. Kemudian suami istri yang dia terus menjelek-jelekan, ya, istri menjelek-jelekan suaminya atau sebaliknya. Ya, akhirnya dampak buruk dan akhirnya konflik yang akhirnya berujung kepada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang akhirnya terjadi perceraian. Kalau sudah jadi cerai, maka yang setan itulah yang dianggap sebagai yang terbaik oleh iblis karena dia mampu memisahkan antara suami istri. Makanya perceraian pada dasarnya itu tidak disukai, ya, kecuali memang ada hal-hal yang syar'i. Karena dari sisi maslahat sama mafsadat, tentu perceraian itu sebenarnya mafsadatnya lebih besar. Ya, mafsadatnya apa? Lebih besar karena banyak efek, ya, atau pengaruh. Contohnya adalah anak. Ya, anak banyak sekarang ini karena perpisahan orang tuanya, mereka terlantar, ya, tidak dididik dengan baik. Ketika perpisahan suami istri, yang akhirnya anak dididik oleh istrinya tanpa ada didampingi oleh ayah-ayahnya. Baik, jadi dari sini yang perlu kita pahami bahwa jangan bermudah-mudahan, ya, jangan bermudah-mudahan dalam masalah cerai. Apalagi tadi berucap atau mengucapkan kata cerai, dikit-dikit minta cerai, ngambek dikit minta cerai, ya. Nah ini tentu yang harus dijauhi. Ketika ini kalau sampai terbiasa bermudah-mudahan minta cerai, maka ini yang akan berakibat fatal di kemudian hari. Apalagi sedikit masalah udah minta cerai, ya, padahal sebenarnya cukup dengan senyuman sebenarnya sudah selesai. Cukup yaitu dengan ciuman suami istri sebenarnya sudah selesai. Pelukan suami istri sebenarnya sudah selesai. Namun karena tidak pernah atau memang terbiasa dengan tadi suka ngambek atau bermudah-mudahan, ya, dengan apa ini, dengan apa yang ada pada keluarga tersebut, ya, akhirnya susah untuk memadamkan tadi, ya. Jadi karena memang suka marah, suka ngambek, maka susah untuk dipadamkan, ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Makanya Islam kan melarang, ya, terutama bagi istri tadi, meminta cerai apalagi tanpa ada alasan. Walaupun itu hanya sekedar candaan, apalagi tadi udahlah ceraikan aja saya, ya, masalah sedikit udahlah, ya, pulangkan saya, ya, ke rumah orang tua saya. Nah tentu ini hal yang buruk. Makanya Nabi mengatakan tadi apa? Ayyumam ra'atin sa'alat zawja at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang dia minta cerai tanpa ada alasan yang benar, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka haram baginya bau surga. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang menyebutkan tentang hal ini.
Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Ya, wanita yang dia suka meminta cerai. Ya, wanita yang dia suka meminta cerai tanpa ada alasan yang benar. Ya, tanpa ada alasan yang benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hunnal munafiqat. Mereka adalah wanita munafik. Ya. Ini disebutkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus berhati-hati dalam masalah ini, terutama bagi para ibu-ibu, berhati-hati dalam mengucapkan kata cerai, jangan sampai bermudah-mudahan. Namun ingat, dalam hadis tadi wanita-wanita yang suka meminta cerai, ya, di situ disebutkan mereka adalah wanita-wanita munafik. Di sini yang kita sebutkan, ya, jangan sampai kita salah paham, ya, bahwa dalam hadis itu berarti istri yang tidak boleh meminta cerai. Boleh, tapi kalau alasannya syar'i. Ya, contohnya istri tidak pernah diberi nafkah. Ya, sudah nikah bertahun-tahun, nggak tahu suaminya pergi entah kemana. Ya, hilang begitu saja padahal statusnya dia sebagai istri, atau sebab-sebab syar'i yang lainnya, maka di situ silakan seorang istri menuntut suami untuk menunaikan kewajibannya. Kalau dia tidak melakukannya, ya, dia memang melalaikannya, beda ya kalau kasusnya sudah berusaha bekerja mencari tapi belum dapat, atau dapat tapi yang mendapatkan yang kecil, belum banyak, maka tentu ini yang harus dihormati oleh seorang istri. Ya, makanya istri juga harus berusaha menghormati apa yang dilakukan oleh suami. Ketika suami sudah berusaha walaupun nilainya kecil, maka hormati. Ya, jangan sampai dilihat itu adalah nilainya, tapi kepedulian, tanggung jawab suami. Ya, maka belajar menghormati. Maka istri yang ketika dia menghormati suami, maka suami akan menghormatinya, yang berapapun. Berbeda kalau suami memang punya gaji gede, gajinya besar, tapi memang dia orangnya pelit, ngasihnya sedikit, ngasihnya memang berat, itu beda ceritanya. Tapi kalau memang dia berikan sesuai kemampuan dia, maka seorang istri, maka dia hendaklah dia menerima apa yang diberikan oleh suaminya tersebut. Baik, kemudian faedah yang ketiga, sebagian ulama menyebutkan bahwa hulu, ya, hulu atau gugat cerai bisa diperbolehkan atau hukumnya sunnah atau bisa hukumnya haram. Ya. Nah, di sini ada 3 di sini. Jadi bisa hukumnya diperbolehkan, boleh wanita itu gugat cerai. Bahkan bisa jadi dianjurkan. Namun bisa juga hukumnya haram. Dan tentu ini semua kembali kepada kondisi dalam keluarga tersebut, karena dalam setiap keluarga tentu kondisinya berbeda-beda. Dan istri boleh dia kalau memang dia ingin meminta cerai dengan sebab yang syar'i, yang seperti dalam Al-Quran tadi surah Al-Baqarah ayat 229, dan dalam hadis yang kita baca tadi, bagaimana
istrinya Sabit bin Qais dia minta gugat cerai. Ya, dan di situ beliau mendatangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hulu itu bisa boleh, ya, diperbolehkan apabila ada perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya. Kalau pernikahan itu diteruskan atau berlangsung, ya. Namun ingat di sini bahwa karena terutama di negeri kita ini, karena kita memang berada di negeri yang di situ semua ada aturan-aturannya, maka alangkah bagusnya keputusan atas gugatan cerai, ya, walaupun itu memang tetap berada di tangan suami, ya. Jadi kalau suami setuju maka jatuh gugat cerai. Tapi kalau suami nggak setuju bagaimana? Nah, ini uji masalahnya. Kalau tadi istri minta cerai tapi suami nggak mau, ya, padahal suaminya ini nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih nafkah, nggak kerja, nggak mau membayarin anak-anaknya, ya. Maka tadi kita sebutkan bahwa keputusan kan itu pada dasarnya di tangan suami. Nah, gimana kalau suami tidak mau? Maka di sini dia bisa mendatangi tadi kepada hakim atau kantor pengadilan agama, maka si hakim itu bisa menyuruh suami tersebut untuk menceraikan istrinya, bahkan memaksa harus menceraikan karena dia sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Coba bayangkan dari nikah sampai rumah tangga kok enggak pernah ngasih nafkah. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, bagaimanakah Rasulullah SAW menyuruh Sabit untuk menceraikan istrinya, ya. Baik. Maka inilah tadi yang disebutkan, ya, oleh beliau kepada kita semua. Intinya adalah syariat Islam itu berusaha untuk memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri kalau seandainya mereka dalam keluarga tersebut sudah tidak lagi merasakan sebuah kebahagiaan, ya. Kalau terus-terusan, ya, apa manfaatnya kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut, ya? Rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan sama sekali. Maka salah satu jalan keluar ini yang terakhir. Namun ingat, semua harus dilalui dari awal. Contohnya nasihat. Ada suami yang keliru, ya jangan langsung ujuk-ujuk minta cerai. Udah ceraikan aja saya. Tapi nasihat. Dan nasihat bukan hanya sekali dua kali, tapi harus continue dan harus terus menerus berkelanjutan dalam masalah apa, nasihat. Tapi kalau itu sudah tidak mampu lagi, yang terakhir tadi, maka istri minta namanya gugat cerai, ya. Maka ini salah satu solusi yang diberikan kepada seorang wanita, ya, karena memang wanita terkadang ada sebuah kondisi yang dia mengharuskan, ya, menjadikan mereka harus berpisah. Kalau laki-laki kan cukup, ya, kalau misalnya suami mendapatkan istrinya berbuat durhaka kan cukup menceraikannya. Nah, gimana kalau istri? Nah, maka di sini istri meminta cerai, ya. Makanya tetap ketika wanita diberikan tadi kesempatan untuk meminta cerai, kan tetap, ya, bahwa keputusan diterima atau tidaknya kan tetap tadi kepada suami. Apakah suami setuju atau tidak? Ya, maka syariat tidak menjadikan perceraian itu kan di tangan para wanita. Ya, beda kalau talak. Kalau talak itu kan langsung keputusan suami. Saya ceraikan kamu, sudah jatuh.
Yang hulu gugat cerai kan ini istri mengajukan, wahai suamiku, ceraikanlah saya. Nah, ketika istri bilang seperti itu, apakah sudah jatuh? Belum. Kembali kepada suami, apakah dia menyetujuinya atau menolaknya. Ibaratnya ini proposal, wahai suamiku nih, karena ini saya minta cerai, ceraikan saya, mahar saya kembalikan. Kalau suami bilang iya setuju, berarti jatuh cerai. Tapi kalau tidak, walaupun istrinya bilang begini, tapi suami tidak setuju, maka belum jatuh. Kecuali kalau memang melalui kantor pengadilan agama. Makanya syariat tidak menjadikan perceraian itu kan di tangan kaum wanita. Kenapa? Karena beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya berpikirnya itu lebih panjang, berpikirnya itu lebih stabil dalam mengambil sebuah keputusan. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, terkadang di situ mengambil sebuah keputusan kadang-kadang berubah-ubah. Kadang A, kadang B. Nah, itulah yang tadi kita sebutkan. Baik. Maka beliau mengatakan seorang wanita terkadang dia mengambil keputusan yang terkadang tidak konsisten. Apalagi dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwa wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keputusan tetap itu pada seorang suami. Baik, kemudian yang terakhir bahwa hulu walaupun itu tetap keputusan dari suami ketika istri yang dia melakukan gugat cerai di saat dia memang memiliki alasan yang syar'i, misalnya tentang akhlaknya, akhlak suami suka mukul, suka menjelek-jelekan, suka menghina, intinya keburukan-keburukan yang memang dilakukan oleh suami. Atau bisa jadi suami tidak menunaikan hak istri, tidak ngasih nafkah, kebutuhan primer, atau bisa jadi yang lainnya. Maka di sini diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan gugat cerai. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, yaitu faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis yang telah kita sampaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada, saya boleh. Ya. Gimana kalau seorang istri menuntut cerai tanpa uzur syar'i ke pengadilan, terus istri membuat alibi atau dalil bahwasanya suami tidak menafkahi istri, tapi pada hakikatnya dalam realita bahwasanya menafkahi. Ini dibuat tuduhan palsu. Kemudian sah atau tidak tatkala pengadilan memutuskan cerai, apakah memang harus dari mulut suami sendiri atau seperti apa? Dan yang kedua, istri membentuk katanya harta bunuh diri, kemudian minta rumah yang saat ini dihuni dijual dan minta setengah dari harga rumah atau hasil penjualan rumah untuk dirinya, katanya harta bunuh diri. Bisa. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di saat istri meminta cerai. Tentu di sini tadi keputusan dari suami. Ya. Dan seandainya dia meminta kepada hakim, yaitu kantor pengadilan agama, untuk menyelesaikan, tentu di sini dari pengadilan agama akan menanyakan sebab-sebabnya, yang tentu harus menyampaikan sesuai dengan realita atau apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Maka tentu jangan sampai dia melakukannya di atas kedustaan. Dan apabila hakim atau orang yang mewakilinya menanyakan dan akhirnya memerintahkan suami untuk menceraikan, lalu suami menyetujuinya, maka jatuh ke namanya gugat cerai. Kalau seandainya itu kedustaan, suami bisa menyampaikan bukti. Bukti itu kan bisa bukti secara fisik, misalnya dia telah mengirimkan setiap bulannya. Kalau itu memang sebuah kedustaan, kemudian dia bisa menyangkal dengan hal-hal yang lain, karena tadi bahwa hulu tetap di sini meminta persetujuan. Baik, ini yang pertama. Jadi kalaupun itu dusta tetap jatuh. Namun yang jelas itu termasuk hal yang harus dihindarin. Yang jelas dosa besar bagi seorang istri. Dia telah berbuat dusta, apalagi tadi kedustaan atas suaminya. Bukan hanya dusta, dia telah menyebarkan yaitu kedustaan yang luar biasa. Kalaupun itu seandainya ada sesekali misalnya, itu pun sebenarnya bukan sebagai hujah. Jadi ini sebenarnya yang harus diperhatikan. Ibaratnya ini suami sudah tidak berhasil lagi mendidik siapa ini? Istrinya. Kok sampai-sampai istrinya ini berbuat dusta atas dirinya. Lebih baik lepaskan aja. Berarti memang istrinya sudah tidak mau lagi bersamanya, karena dia sudah membuat kedustaan ke kedustaan. Baik, ini yang pertama. Yang jelas jatuh apa? Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya itu sudah jatuh. Dan kalau seandainya tadi dusta, maka kembali kepada siapa? Istrinya. Kemudian berkaitan tentang masalah harta. Harta itu dalam keluarga ketika terjadi perceraian ada 3. Ada harta suami, berarti ada harta suami, berarti milik suami. Ada harta istri. Jadi memang itu harta istri sendiri. Harta istri, misalnya istri dapat harta karena mungkin warisan. Istri dapat harta mungkin dia punya bisnis sendiri, nggak ada kaitannya sama suaminya. Berarti itu harta siapa ini? Harta istri. Lalu yang ketiga ada harta suami istri yang sering disebut dengan harta gono gini. Nah, kalau harta suami berarti milik suami. Kalau suami meninggal berarti di situ ada namanya warisan. Berarti yang dibagi berarti harta suaminya saja. Harta istri nggak boleh dibagi. Kalau harta istri juga sama. Kalau istri meninggal maka dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, kalau harta gono gini, maka alangkah bagusnya tadi kalau ada kejelasan, bagusnya diperjelas dengan misalnya ini harta siapa, misalnya dari awal, misalnya modalnya berapa, misalnya beli rumah awalnya mungkin suami mungkin rumah itu harganya 200 juta, suami 100 juta, istri 100 juta. Ya sudah, tinggal dijual, dibagi 2. Berapa harga rumahnya? Berarti kan separuh suami, separuh istri. Jadi ketika dijual berarti dibagi 2.
Nah, kalau memang tidak ada kejelasan berapa nilainya, ya tinggal musyawarah saja sesuai kesepakatan di antara keduanya. Kalau suami sepakat, udahlah rumah ini untuk kamu saja, ya sudah selesai. Atau misalnya dijual separuhnya untuk suami, separuhnya untuk istri. Istri sepakat, ya sudah selesai. Yang penting sesuai kesepakatan dengan siapa? Dengan apa ini? Dengan suami, kesepakatan. Nah, ini sangat penting ya, karena ada beberapa kasus yang terjadi adalah yaitu di saat seorang suami istri mungkin mereka nggak berpikir di awal-awal nggak akan terjadi yang tidak diinginkan, perceraian. Namun qadarullah terjadi. Akhirnya mereka berantem rame, setelah cerai rebutan rumah, rebutan harta. Satu menuntut ini, satu menuntut itu. Suami bilang, ini ya rumah saya, ini buktinya. Buktinya apa? Nama atas nama saya. Istrinya menuntut, itu yang bayar saya, ini loh kwitansinya atas nama saya. Semacam-macam, akhirnya berantem. Ya, maka di sini tadi perlu ada sebuah kejelasan di awal. Kalau memang itu sepakat memang harta suami, ya makanya kepada kita semua ini, ya walaupun kita dalam berkeluarga tetap harus ada kejelasan. Ya, kalau memang itu harta istri, ya sudah atas nama istri. Nah, itu lebih baik seperti itu. Kalau memang itu yang membeli adalah harta istri. Ya, minimal tadi sebutkan kalau seandainya meninggal, maka harta itu akan dibagikan ke ahli waris yang dari bagian istri. Baik, ini mungkin terkait masalah harta gonok ini, jadi dimusyawarahkan saja, didiskusikan kalau tidak ada titik terangnya atau kejelasannya. Baik, pertanyaan berikutnya, suami istri bertengkar lalu istri bilang kita pisah saja. Terus suaminya bilang ya sudah. Suami bilang begitu agar istri tidak ribut lagi. Maka diikuti keinginannya, lalu suaminya pergi dari rumah selama 3 bulan tanpa kabar dan tidak memberi nafkah. Tapi selama ditinggal suaminya, istri dan anak dibantu biaya hidupnya oleh orang tua suami. Lalu 3 bulan suaminya datang dan mengajak istri tinggal bersama lagi dan mereka saling memaafkan. Apakah status mereka? Apakah sudah jatuh talak? Baik. Nah, ini kan perkataan istri, udah kita pisah aja nih. Nah, pisah ini kan tentu apa yang dia maksudkan. Kalau dia maksudkan adalah hulu gugat cerai, berarti kan dia harus mengembalikan apa yang menjadi pemberian dari suami. Atau cuma sekedar ngambek-ngambek saja. Ya, ngambek saja. Makanya di sini kalau ada seorang istri yang dia mengatakan seperti ini tapi dia belum mengembalikan, berarti kan belum, dia pada dasarnya hanya sekedar ngambek saja. Beda kalau suami yang bilang, udah kamu saya pisahkan. Nah, kalau suami yang bilang berarti jatuh apa? Jatuh talak. Maka ini yang perlu diketahui. Jadi kalau istri dia bilang, wahai suamiku kita pisah saja, ini barang mahar saya kembalikan. Lalu suami mengatakan ya saya ambil dan saya setuju, berarti jatuh apa tadi? Hulu, jalani masa iddah. Kalau ingin kembali berarti harus dengan akad nikah baru lagi. Akad apa? Nikah baru lagi. Ini Bu, kalau dia sudah mengembalikan tadi, tapi kalau dia cuma sekedar ngomong tapi enggak mengembalikan. Nah, ini maksudnya apa di sini? Apakah cuma sekedar ngambek? Ngambek ini maksudnya
ya biasa yang nama istri kan biasanya ngambek ya. Dan apalagi setelah bertengkar, udahlah kita pisah saja. Tapi di situ nggak ada lagi penjelasan apakah dia mengembalikan, maharnya dikembalikan, nggak dikembalikan ya. Ya gitu-gitu aja ya. Berarti ini cuma ngambek-ngambek aja. Ya, jadi kalau misalnya nanti suami kembali ya kembali aja, karena masih statusnya suami istri. Dan kalau suami tiba-tiba tadi meninggalkan selama 3 bulan tanpa kabar, wah ini berarti suami telah jatuh kepada kelalaian. Berarti dia telah melalaikan apa? Istrinya. Dan kalau seandainya dia menyangka itu adalah sudah gugat cerai bagi si siapa ini? Suami. Seharusnya suami harus akad nikah baru lagi nih, Bu. Ya, kalau itu anggapannya apa? Hulu. Kita harus bedakan ya antara talak sama hulu. Kalau talak, misalnya suami yang bilang sama istrinya, saya ceraikan kamu. Nah di situ memang ada masa iddah. Selama masa iddah, ya, suami tinggal balik saja, udah selesai. Ya. Tapi tetap nafkah wajib. Ya. Jadi kalau ini suami hilang tanpa kabar, tanpa beri nafkah, suami berdosa. Ya. Suami berdosa karena statusnya masih keluarga. Ya. Baik, jadi ini kepada ibu, jadi harus kita bedakan ya apa itu talak, apa itu hulu. Jadi hulu, istri minta cerai dengan siap mengembalikan maharnya, yang pemberian suaminya. Ya, kalau suami bilang iya, lalu ibu mengembalikan dan diterima pemberian itu, jatuhlah yang namanya apa tadi? Hulu. Tapi kalau enggak diberikan berarti kan belum ya, mengarah kepada itu ya. Makanya tadi Nabi ketika istrinya Sabit mengatakan, apakah kamu bisa mengembalikan kebun ya, lalu perempuan itu mengatakan bisa, mampu ya. Berarti di sini dikaitkan adalah kemampuan mengembalikan. Kalau belum bisa mengembalikan ya berarti belum dikatakan apa? Belum sanggup atau belum jatuh kepada hulu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.